dan hamba percaya Roh Allah sedang bekerja atas hidup kami. Roh Tuhan sedang bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mulai dari pengkhotbah, pimpin pujian, sehingga sampai musik LCD, Tuhan urapi kami semua. Jemaat yang hadir Tuhan urapi kami semua. Dan hamba serahkan seluruh ibadah perjamuan kudus di pagi dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang bahagia untuk kita. Amin. Amin. Kita mau bersuka cita. Amin. Yang percaya kita dipenuhi dengan sukacita, lambaikan tangannya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Karena kasih Tuhan Amin. hari ini sampai selama-lamanya tidak akan berkesudahan. Haleluya. Kita amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita katakan, tiada berkesudahan kasih Tuhan bagi kita. Amin.
kita. Amin. Suka-suka Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan hari ini. Amin. Karena anugerahnya, amin. Amin. Bersama kita ke pujian ini, saudara. Suka-sukamu. Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang memberkati kita hari ini. Tuhan yang menyertai kita. Sama-sama kita angkat pujian ini. Dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Bersukacita, amin. Amin. Kita mau masih bersukacita, amin bagi Amin. Tuhan. Haleluya. Kita masih angkat pujian karena kita semua anak-anak Allah yang Tuhan sudah tebus hari ini. Hitam atau putih, semua adalah milik Tuhan. Amin.
Amin. Puji Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali saudara. Jika ada yang rindu ingin bersaksi untuk menceritakan kasih Tuhan dalam hidupnya, kami persilahkan. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati dan Pak Matius, Pak Ekan, Pak Supri, dan tamu. Saya bersyukur saya bisa datang bulan baik. Tadi malam saya berasa pusing sedikit karena banyak bau asap. Terus Pak Ekana nyuruh sama anak buahnya suruh bawa ke rumah ngerok kulit sapi. Pak Ekana nyerah karena kebes. Terima kasih pagi ini saya bisa hadir dan Pak Ekana tadi telah memakai baju saya ini sudah over mah. Tapi saya enggak banyak makan loh Pak, biasa makan. Dan puji Tuhan semuanya. Amin. Semalam cucu saya datang dengan anak saya, Krisna, mantu, dan kebetulan ada Bu Meli di sana. Mereka cuci piring, terus saya bilang sama Krisna, jangan deh besok Mbak Nur di sini. Gak apa-apa mah, pagi-pagi biar mama nggak susah. Terima kasih saya bisa hadir. Saya ucap syukur pada Tuhan, Tuhan itu baik. Walaupun saya ketemuan, tapi saya sehat. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya. Tuhan Yesus tetap memberkati di masa tuanya. Tuhan terus berikan kesehatan. Haleluya. Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita satukan hati kita dengan sungguh-sungguh kita menyatakan di hadapan Tuhan dengan pujian kita. Haleluya. Karena Engkau ya Tuhan, kami masih pada hari ini. Sampai hari ini Tuhan, Engkau bisa terus adalah anugerah yang terbesar di dalam hidup kami. Haleluya. Engkau berkuasa atas hidup kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang ada di dalam hidup kami dan menyertai kami sampai hari ini. Sungguh-sungguh kita nikmati. Kau berikan hidup yang baru dalam rumah
setiap pribadi yang hadir saat ini, Tuhan dilambang oleh Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan berkati. Amin. Dalam nama Yesus, yang bentuk kuasa kegelapan iblis setan mengganggu hati pikiran kami, yang mengalihkan fokus kami kepada Tuhan. Kami menolak kuasa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini. Roh Allah bekerja di tengah Amin. kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami Yes. sudah siap mendengarkan firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Yang pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani hari ini. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Saya dari Jawa sudah 1 bulan lebih saya di Kalimantan ini. Dan yang kedua, terima kasih buat Bapak Gembala sudah mempercayakan kami untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi hari ini kita semua. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, semua kita memerlukan pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang mau ditolong oleh Tuhan, tolong lambaikan tangannya. Haleluya. Semua kita rindu untuk ditolong oleh Tuhan. Ya. Puji Tuhan, hari-hari ini saudaraku, hal yang tidak mengherankan buat kita semua, yang negara-negara di dunia dilanda oleh yang namanya COVID-19. Ya. Dan banyak orang goncang, banyak orang ketakutan, banyak negara yang sudah mulai putus asa. Bagaimana ini harus kami hadapi? Tapi saudaraku yang kasih, orang yang percaya kepada Tuhan, ada pengharapan. Amin. Di tengah-tengah kesulitan apapun yang kita hadapi, Yesus tetap baik buat kita semua. Amin. Ya. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan yang saya kasih judul Tuhan adalah penolongku. Kita buka di dalam Mazmur pasal 21. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang pertama, yang pasal 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama mulai dari nyanyian Ziarah itu. Kalau sudah ketemu, kita sama-sama baca saya itu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan-kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, ada banyak janji-janji Tuhan, ya, agar mengalami pertolongan Tuhan. Ya. Tapi sayangnya banyak anak-anak Tuhan, ya, tidak mengerti, ya, tidak mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena tidak memahami, mengerti bagaimana cara untuk menerima atau mengalami pertolongan Tuhan itu. Dalam ayat yang sudah kita baca di sini adalah ditulis oleh pemazmur Daud, ya. Dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Setiap kita butuh pertolongan, amin. Amin. Butuh pertolongan, apalagi di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini. Ya. Orang-orang mencari pertolongan, tetapi jangan sampai kita salah mencari pertolongan. Pertolongan kita adalah hanya datang dari Tuhan. Ya. Terus Bapak Ibu Saudara mungkin bertanya, bagaimana? Ya. Bagaimana
bagaimana cara ya atau langkah-langkah untuk mengalami pertolongan Tuhan itu. Bagian yang pertama saya bagikan hari ini adalah kita harus memiliki kemauan untuk ditolong. Itu yang pertama. Langkah pertama adalah harus punya kemauan. Sejak kita diciptakan oleh Tuhan, kita diciptakan sebagai manusia yang punya kehendak bebas. Ya. Jadi atau punya keinginan. Hal ini, saudaraku yang terkasih, Tuhan memberikan kita kebebasan. Kita mau memilih atau memilih ditolong atau tidak. Banyak orang hari-hari ini ya, pura-pura tidak mau ditolong oleh Tuhan. Tetapi saya yakin kita semua yang hadir pagi hari ini mau ditolong oleh Tuhan. Ya. Itu langkah pertama. Jadi Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Ya. Jadi saudaraku, dalam terjemahan bahasa Inggris ya, dikatakan I will, aku mau. Jadi ada yang pertama ini adalah harus kita mau menerima pertolongan Tuhan. Jangan berpura-pura Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri butuh pertolongan Tuhan. Ya. Saya butuh pertolongan Tuhan. Ya. Kalau bukan Tuhan menolong saya tidak tiba di Kalimantan ini. Ya. Tetapi karena ditolong oleh Tuhan, maka saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita ini, saudaraku yang terkasih, ada banyak pilihan-pilihan. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita dan kita mau pilih mana. Ya. Mau ditolong Tuhan atau mau ditolong yang lain. Ya, kalau biasanya di Jawa terkenal Gunung Kawi. Ya. Mungkin Om Jepri dan Tante Rina mengenal Gunung Kawi di Jawa Timur. Itu adalah tempat yang terkenal dengan pemujaan-pemujaan setan. Jadi kalau orang-orang mau cepat kaya, tinggal bawa ayam hitam, ayam jago, bawa ke sana, itu modalnya. Lalu pulang langsung kaya. Saudaraku, bukankah manusia ingin cepat kaya? Tapi saudaraku, selalu ada tuntutan. Kita dituntut. Maka memang cepat kaya, tetapi tidak lama kemudian anak yang pertama sakit sampai meninggal. Dia datang lagi ke Gunung Kawi sampai habis anaknya, tinggal satu lagi. Baru dia berkata, ini bukan pertolongan yang sesungguhnya. Baru cari Tuhan. Siapa Tuhan yang sesungguhnya? Saudaraku yang terkasih, saya katakan tadi, Tuhan memberi kehendak bebas kepada manusia. Mau Tuhan berkata, saya mau tolong kamu atau tidak, silakan terserah kamu. Ya. Apalagi di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini, saudara, mungkin kita lari ke sana sini tidak ada pertolongan. Tetapi Daud berkata, ya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku. Yang ayat yang kedua dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, pertolongan kita yang sesungguhnya adalah dari Tuhan. Ya. Ketika kita meminta pertolongan dari Tuhan, maka Dia akan menolong dan Dia tidak menuntut apa-apa kepada kita. Dia tidak berkata, kalau saya mau tolong kamu, maka ada elemennya. Kasih anakmu yang pertama. Enggak. Cuma Tuhan mau taat. Cuma Tuhan mau minta kepada kita, sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, banyak yang sudah ditolong oleh Tuhan. Setelah ditolong oleh Tuhan, maka dia meninggalkan Tuhan. Begitu jujur, saya sudah 20 tahun melayani di Malang. Ada banyak jemaat-jemaat yang kami layani, dan satu keluarga yang bertobat menerima Yesus, dia dari agama seberang. Ya. Lalu pada suatu ketika istrinya itu sakit keras, dibawa ke rumah sakit, kata dokter nggak ada penyakit, tetapi sakit. Dibawa ke dukun-dukun juga tidak sembuh-sembuh total. Lalu ketika kami mengadakan penginjilan dan
ketemu bersama dengan Bapak Gembala, ya, ketemu dengan dia. Kami berkata, hari ini juga, maka saya ambil keputusan semua adik-adik saya semua saya suruh semua tadinya tidak bisa berdiri sekarang karena kesakitan. Tetapi ketika kami doakan sungguh-sungguh, di situ terjadi mujizat Tuhan. Cuma pertama kali kami, Bapak Gembala tanya, Ibu perlu pertolongan Tuhan, butuh pertolongan Tuhan. Iya Pak, saya butuh pertolongan Tuhan. Sekarang percaya kepada Yesus dan kami akan doakan Ibu. Dan pada saat itu sedang dengan pelan-pelan, Pak, tolong saya bantu saya berdiri. Lalu Bapak Gembala, jangan coba suruh jalan. Ternyata jangan, saudara. Langsung suaminya langsung berlutut, saya mau percaya Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Percaya Yesus. Dan minggu kemudian, hari Minggu, satu keluarga, kakaknya, adiknya, ibunya semua, mungkin satu anggota keluarga yang sama semua jemaat, penuh semua. Kami kaki Bapak Ibu jemaat, waduh, ini dari mana? Langsung penuh. Sampai sekarang jemaat itu setia karena melihat pertolongan Tuhan. Dan saya yakin percaya kita hari ini melihat pertolongan Tuhan. Amin. Asal kita mau ditolong oleh Tuhan. Dan yang kedua, saudara, kalau bagaimana cara kita mengalami pertolongan Tuhan? Melihat ke atas, ya. Melihat ke atas. Ada banyak hal-hal dunia ini yang membuat kita bimbang dan khawatir. Kenapa Daud berkata, aku melihat ke atas? Dia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Dunia ini penuh dengan kebimbangan, kekhawatiran. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mengangkat kepala dan melihat dan mengakui Tuhan engkau pertolonganku, maka di situ pertolongan Tuhan nyata, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada banyak kondisi dan situasi yang membuat kita tidak bisa melihat ke atas. Hanya melihat ke bawah terus dan melihat ke bawah terus. Orang yang selalu melihat ke bawah terus itu menandakan dia adalah seorang yang khawatir. Di dalam firman Tuhan berkata orang yang khawatir, ya, dia seperti orang bungkuk, ya. Amsal, ya. Bungkuk karena kekhawatiran akan dunia ini. Tapi Yesus memberikan jaminan kepada kita. Hari ini kita merayakan, ya, menerima perjamuan kudus, mengingatkan kita Yesus mati di atas kayu salib. Kita tidak boleh memandang situasi dan keadaan hidup kita. Kalau kita memandang dan merenungkan hidup kita ini, kita menangis dan putus asa dan kecewa. Tapi ketika kita berkata, saya mau datang kepada Yesus, di bawah kaki salib Yesus saya berlutut dan saya mohon Tuhan tolong saya. Maka Tuhan menolong kita semua seperti yang Raja Daud. Daud ini adalah raja. Bukankah dia memiliki segala-galanya? Bukankah dia memiliki pasukan yang hebat? Bukankah dia memiliki jabatan yang tinggi? Tetapi kenapa masih memerlukan pertolongan Tuhan? Daud tahu betul bahwa kekayaan dunia ini tidak menjamin kehidupan. Ya, beberapa bulan yang lalu artis Korea yang terkenal bunuh diri, gantung diri. Kenapa? Karena stres. Padahal dia punya kekayaan yang luar biasa, nama yang terkenal, disanjung-sanjung orang. Tetapi dikabarkan dia gantung diri di dalam kamarnya sendiri. Kenapa? Karena stres. Kalau ada hati yang kosong, Bapak Ibu Saudara, di situ iblis untuk mematikan iman kita. Jangan Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita semua mengosongkan hati dan pikiran ini. Tetapi kita harus isi hati kita dan pikiran kita dengan firman Allah. Karena firman Allah lah yang menjaga. Senang sekali diciptakan oleh Dewi Basim. Kenal ya? Dari Ambon, ya. Luar biasa kesaksian juga. Ya. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu
Sepertinya jalan di depan kita buntu, tetapi Yesus membuka jalan buat kita. Amin. Masih ingat Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir dikejar oleh orang-orang tentara Firaun. Di depan mereka ada laut, di belakang ada tentara dan pasukan yang terlatih untuk membunuh mereka. Tetapi Yesus, Tuhan Allah menolong mereka. Masalah dijadikan sebagai jembatan untuk bisa orang Israel menyeberangi laut itu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi persoalan, kita jangan berkecil hati. Tuhan jadikan persoalan itu sebagai jembatan buat kita untuk melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika menghadapi persoalan, saya bersyukur Tuhan. Di balik persoalan ini ada pertolongan Tuhan, ada mujizat yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada menghadapi persoalan, jangan lihat kiri kanan bawah, lihat ke atas. Lihat ke atas. Ya. Yang kedua, yang ketiga Saudara. Ya. Yang ketiga kita lihat di sini, ya. Daud mencari Allah, ya. Tetapi ayat yang pertama, ya. Daud melayarkan matanya ke gunung-gunung, apa maksudnya itu? Ya. Zaman itu saudaraku yang kekasih, baik Allah di mana Allah berdiam dibangun di atas perbukitan. Ya. Bukan baik Allah dibangun di dataran rendah, tetapi di daerah-daerah tinggi. Jadi di sini Daud melihat ke bait Allah. Dia tahu bahwa bait Allah adalah Allah ada di situ. Allah yang Maha Kuasa ada di situ. Jadi Daud mengakui dan melayangkan matanya ke arah bait Allah, bahwa di situ ada Allah. Ya. Di situ Tuhan berkata, dan saya mengarahkan pandanganku ke situ. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ketika kita menghadapi persoalan situasi yang tidak memungkinkan hari-hari ini, saudaraku yang kekasih, kita harus mencari Allah lebih sungguh-sungguh lagi. Bapak Ibu Saudara, jangan takut corona. Haleluya, haleluya, amin. Kita bersyukur kemarin diumumkan oleh Bapak Presiden, ya, tinggal satu tes lagi katanya sudah menemukan virus vaksin virus corona ini. Dan katanya bulan Januari tahun depan awal akan dipasang atau disuntikan kepada warga negara Indonesia. Dan itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Tidak mudah untuk mendapatkan obat itu. Tapi yang sekarang ini saudara, kita persiapkan hati kita. Kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Saudaraku yang kekasih, marilah kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hari-hari ini. Cari Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara bekerja, di mana Bapak Ibu Saudara berada, cari Tuhan terus, cari Tuhan terus. Ya, di Tuhan Saudara beberapa minggu ini kami terus keliling kota Singkawang, kadang-kadang bersama Bapak Gembala di tempat ini, menuju ke tempat-tempat sambil melihat rumah-rumah yang bisa disewakan. Sampai hari ini masih belum Saudara. Itu pertolongan Tuhan. Kami ngekos di Jalan Nusantara, ya, di sana. Saya bilang sama istri, sudah tenang, sudah mulai bimbang istri saya. Aduh bagaimana ini? Tinggal 2 minggu lagi. Saya bilang tenang, diam, kita harus cari Tuhan. Amin. Amin. Ya. Saudaraku yang kasih, kita harus berserah total kepada Tuhan hari-hari. Tanpa penyerahan diri total kepada Tuhan, maka kita tidak akan sanggup untuk menjalani hidup ini. Jadi poin yang ketiga, kita mencari Tuhan. Kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang mencari Tuhan, maka Tuhan memperkenankan dirinya untuk bertemu dengan Tuhan. Jangan sampai kita mencari Allah di luar Tuhan. Itu semua mengecewakan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi oleh sebab itu, poin yang ketiga hari ini saya sampaikan adalah carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu
maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Amin. Haleluya. Ya, ketika kita mencari Tuhan, maka semuanya yang kita perlukan dalam hidup ini itu adalah sebagai bonus. Tuhan berikan bonus kepada kita. Ya, itu sebab itu jangan menyerah, jangan mundur, teruslah mengiring Tuhan. Dan poin yang keempat, saudara, ya, kita perhatikan di ayat yang pertama itu, dari manakah datang pertolonganku. Di sini menandakan kerendahan hati Daud. Poin yang keempat, memiliki kerendahan hati. Ya. Beberapa hari yang lalu ya, Kota Singkawang banjir, ya. Sampai kami nggak bisa keluar ya. Tapi kemarin kami pulang ke kampung istri saya ke Api, ternyata di sana tidak ada banjir di Kota Singkawang. Ternyata air ya mengalir bukan di tempat yang tinggi, tetapi di tempat yang rendah. Amin. Berkat Tuhan mengalir ketika kita memiliki kerendahan hati. Tetapi sebaliknya, ketika kita memiliki hati yang sombong, maka tidak ada berkat Tuhan di situ. Inilah kunci Daud diberkati. Inilah kunci Daud ditolong oleh Tuhan, karena dia memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu saudaraku yang kasih jemaat Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan, mari miliki kerendahan hati. Mungkin kadang-kadang Bapak Gembala atau Ibu Gembala sering menegur kalau ada hal-hal yang kurang pas sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara jangan tersinggung. Ya, kenapa? Ya, nasihat itu adalah membawa berkat. Amin. Ya, nggak enak memang kalau dinasihati, nggak enak, sakit. Ya, tetapi hasilnya luar biasa, supaya kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Ya, ungkapan yang berupa pertanyaan ini menunjukkan sikap hati Daud. Ya, dari manakah akan datang pertolonganku? Daud sadar bahwa hidupnya perlu ditolong. Ia membutuhkan pertolongan Tuhan. Sekalipun ia raja, sekalipun ia memiliki segala-galanya, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak bisa hidup dengan kekuatannya sendiri. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa hidup dengan apa yang dia miliki. Dia butuh Yesus, dia butuh pertolongan dari Tuhan. Amin. Kita juga yang hari ini berkumpul, hari ini beribadah kepada Tuhan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, oleh sebab itu miliki kerendahan hati. Ya, miliki kerendahan hati. Jangan sampai kita sombong. Orang yang sombong Tuhan tidak senang. Ya. Milikilah kerendahan hati. Ketika bertemu dengan orang, kasih senyum yang manis. Haleluya. Jangan cuek salong. Kadang-kadang kita mesti tak kenal kamu kok, bahkan saya sapa gitu ya. Tapi kadang-kadang saya juga lewat kadang-kadang saya masih penyesuaian. Mau tak senyumi tapi enggak. Orang ini lihat saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita itu anak-anak Tuhan itu suratan terbuka. Ya. Jadi hidup kita ini adalah suratan terbuka, Injil yang terbuka. Ya, hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Senyum Bapak Ibu Saudara adalah merupakan berkat buat orang yang melihat. Apalagi orang yang susah, lagi susah. Mau kita datang, kita senyum, halo Bapak, apa kabar? Pasti dia terhibur. Coba Bapak Ibu Saudara ada orang yang termenung di sini, lalu dengan kita lewat di sini termenung, kita lihat dengan mata sinis. Apa Bapak itu semakin dia semangat? Tidak, semakin cenderung tidak ada yang peduli dengan aku, katanya. Jadi Bapak Ibu Saudara senyum itu berkat. Jadi jangan pelit-pelit senyum ya. Amin. Tapi jangan senyum sendiri, bahaya. Ya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, poin yang kelima ini mengajarkan kita rendah hati. Ya, rendah hati Bapak Ibu Saudara. Rendah hati, jangan sombong. Ya. Tidak akan mengalir berkat Tuhan kepada orang yang sombong. Ya, saya katakan tadi seperti air itu mengalir ke tempat yang rendah, tidak mengalir ke atas, tapi mengalir ke bawah. Jadi ketika kita memiliki kerendahan hati Bapak Ibu Saudara, maka berkat Tuhan, pertolongan Tuhan menjadi bagian kita, saudara yang kasih.
Dan yang bagian yang kelima, saudaraku, yang terakhir, percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, di poin yang kedua dijelaskan, ditegaskan, dikatakan di situ, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini ketegasan, keputusan. Tidak ada pertolongan lain selain dari Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat Daud percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi di sini Daud kita melihatnya mengandalkan Tuhan. Hanya satu-satunya yang dia andalkan Tuhan. Bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan apa yang dia miliki, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Ya, seringkali kita ingat pujian berkata, satu-satunya yang ku andalkan. Tahu ya lagu itu ya? Satu-satunya yang kita di dalam gereja. Tapi ketika udah keluar dari pintu gereja, aduh mulai pusing ya, ini masalah saya belum selesai. Padahal baru dengar firman Tuhan, baru melangkah ke pintu belakang sana pulang, aduh mikir lagi masalah. Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ketika kita datang ke rumah Tuhan dengan iman, segala persoalan, segala kesulitan, segala tantangan yang kita hadapi, kita percaya Yesus memberikan pertolongan. Itu sebabnya Yesus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Ya, bukan hanya untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia menanggung semua kutuk. Dia menjamin kehidupan kita. Dia memberikan kita keselamatan. Selain keselamatan, dia juga berjanji dia akan memberkati kita. Ya, dia akan memberkati kita. Ya, kalau ya gereja yang di mana saya bergabung di Malang ya, sebagai pusat ya, kami melayani di sana, punya satu ajaran ya, tapi menurut saya itu bagus juga sih ya. 5 kali ganda, berkat 3 kali ganda, dan Injil 5 kali ganda, saudara. Jadi tubuh, jiwa, roh dan segala sesuatu menjadi baik. Oh ya, masuk akal juga. Saudaraku yang kekasih, ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berserah penuh kepada Tuhan, ya, maka Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Ya. Jangan seperti seorang nenek yang memikul bebannya sedang berjalan. Lalu datang seorang pemuda bawa mobil pickup. Aduh, kasihan nenek itu ya, udah bungkuk pikul beban lagi. Lalu pemuda itu tergerak untuk menolong. Bu, ayo naik. Benarkah saya disuruh naik? Iya, ayo naik. Dia naik tanpa menyerahkan, menaruh bebannya, pikul yang dia pikul itu di atas mobil. Dia naik mobil tapi masih pikul beban di mobil. Loh, heran itu pemuda itu, dia lihat di kaca tengah di mobil itu. Loh, ini kok aneh. Saya sudah suruh dia naik kok masih pikul itu bebannya. Lalu dia berhenti, dia bilang, Bu, taruh aja beban ibu di mobil, gak apa-apa. Gak usah nak, ya gak usah. Nanti terlalu repot nanti kamu. Sudah cukup saja, saya naik mobil sudah cukup. Apalagi kalau mau taruh beban saya ini, aduh tambah repot lagi. Saudaraku yang dikasih, itu seperti itu gambaran orang yang sudah datang kepada Yesus, tetapi dia tidak menaruh bebannya di bawah kaki Yesus. Hari ini ada yang memikul bebannya, padahal di gereja ada. Dia ada di gereja hari ini. Yesus berkata, ayo taruh beban di bawah kaki saya, aku menanggungnya. Seperti pemuda tadi. Jangan kita seperti nenek-nenek yang tadi ditolong tetapi enggak menaruh bebannya di bawah mobil, di atas mobil, dia tetap pikul. Nah, seperti itu gambaran orang yang setengah-setengah. Dia mau biar Yesus, dia juga mau mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya bisa mampu.
Firman Tuhan berkata, Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi oleh sebab itu semua beban persoalan kita hadapi, Tuhan menanggungnya. Tuhan sudah menanggungnya. Tuhan memberi kita keringanan. Tuhan memberi kita pertolongan. Jadi itulah sebabnya hari ini saudara, kita menerima perjamuan kudus, mengingatkan kita semua bebanmu taruh kepada Yesus. Dia menanggungnya. Jangan pikul sendiri. Capek kalau pikul sendiri. Tetapi Yesus hari ini mau mati buat kita semua, untuk menebus segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ada 5 hal yang sudah saya sampaikan hari ini. Ya, yang pertama tadi apa? Nah, yang pertama tadi apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, bagaimana cara supaya ditolong oleh Tuhan? Ya, yang pertama tadi apa? Harus mengizinkan Tuhan menolong kita. Harus diingin ditolong, mau ditolong ya. Yang kedua apa? Halo, sudah lupa ya. Halo, ya. Jadi saudaraku yang berkasih, harus mau ditolong oleh Tuhan. Dan yang kedua harus melihat apa? Situasi atau Tuhan di atas. Melihat ke atas. Dan yang ketiga apa saudara? Ya, kita harus mencari Allah. Dan yang keempat adalah memiliki kerendahan hati. Dan yang kelima, bagi Tuhan kita harus percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Beri tepuk tangan meriah untuk Tuhan. Haleluya.
telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah untuk menebus dosa saudara dan saya. Mari kita makan roti ini dengan iman kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga cawanmu tinggi-tinggi dan dengan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Yesus yang tertumpah untuk menebus dosa saudara dan saya. Mari kita minum anggur ini dengan iman kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Haleluya. Sukacita. Saudaraku yang terkasih, pagi hari saya mau berdoa dengan saudara. Jika saudara datang yang membawa penyakit apapun yang saudara derita, percaya dengan iman kepada Yesus akan menyembuhkan. Saya mau berdoa bahwa di sorga kembali hamba berdoa di pagi ini, dari ruangan ini buat setiap umatmu, jemaatmu, anak-anakmu, jika mereka datang dengan menderita penyakit apapun yang mereka derita, Tuhan ulurkan tangan minggu kuasa dan ajaib, jamah sembuhkan dari penyakit mereka, sembuhkan mereka Tuhan dalam nama Yesus Tuhan.
dalam nama Yesus. Jika mungkin mereka datang oleh karena suaminya sakit, istrinya sakit, orang tuanya, saudara-saudaranya yang sakit, Tuhan, hamba berdoa di mana saja mereka sedang berdoa, biarlah pribadi-pribadi ini Tuhan jamah, orang-orang yang sakit ini Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga lewat iman mereka, suaminya, istrinya, orang tuanya, saudara-saudaranya disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa, mungkin timbul kekhawatiran oleh karena tekanan ekonomi, tekanan keuangan. Tuhan, hamba berdoa, Engkau memberikan jaminan bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Berikan jaminan kepada mereka Tuhan dalam nama Yesus. Urapi mereka Tuhan, berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka tidak khawatir lagi mengikuti Tuhan, tapi percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyerahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa juga buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang. Tuhan, Engkau jamah, urapi berkati bangsa kami, selamatkan bangsa kami dari pandemi COVID-19, karena kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang sanggup menyelamatkan bangsa kami. Selamatkan kota kami yang tercinta ini dalam nama Yesus, dan kami percaya Tuhan sanggup melakukan itu, dan kami serahkan dalam tangan kuasa dalam nama Yesus Bapa. Itulah doa kami di pagi hari ini, serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa. Haleluya, amin. Silakan duduk dan saya serahkan kepada yang memimpin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dan tadi juga sudah kita melaksanakan perjamuan kudus. Kiranya lewat momen ini semua dikuatkan oleh nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi yang bertugas, dipersilakan. Kita mengangkat satu pujian, tiada berkesudahan. Puji Tuhan, kami akan berdoa persembahan pagi hari ini adalah persembahan persepuluhan dari saudara Alianus. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh persembahan kami
mereka, perkebunan mereka Tuhan berkati. Sehingga dimanapun mereka berada, kehidupan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, masa depan anak-anak mereka diberkati. Dan biarlah persembahan mendukung menopang pekerjaan Tuhan dalam gereja Pembina Tuhan yang ada di kota ini. Dalam nama Yesus, memperserahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Kita akan pujian, aku memuji kebesaran Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Engkau telah memahkotai seluruh jemaat yang hadir dengan kasih karunia. Penyertaan Tuhan telah nyata dalam kehidupan mereka. Dan pagi hari ini seluruh umat yang hadir telah diberkati oleh Tuhan. Semua umat yang hadir telah diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan. Dan semua umat yang hadir telah mendapat sesuatu yang baik dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau juga memberkati hamba yang luar biasa yang sudah boleh memberkati kami lewat pemberitaan firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya saudara-saudara yang terkasih, arahkan hati dan pikiran dan terimalah berkat. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, cinta dan kasih-Nya anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus namanya, serta persekutuan Roh Allah yang kudus tinggal dan diam dalam seluruh kehidupan kita, masa depan, pekerjaan, usaha-usaha, bahkan seluruh jemaat gereja GBI Natuna yang ada di kota ini, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Masih bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk pembangunan gereja kita. Mari kita angkat tangan. Bapa di surga, kembali kami berdoa, menyerahkan pembangunan kami ke GBI Natuna dalam tangan kuasa. Biarlah semua pembangunan mulai dari perencanaan, anggaran, pengerjaan yang bahkan finishing, hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau berkehendak dan semua biar kehendak Tuhan yang jadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan mengasihi pelayanan di tempat ini, Tuhan mengasihi daerah ini, dan semua itu akan pasti terjadi sesuai kehendak Tuhan, sesuai waktu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan dan selamat. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan.